kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat. Baik, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Terima kasih. Baik, sebelumnya kira-kira ada yang tahu kita akan membahas apa pada hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang fungsi linier. Sebelumnya silakan dibuka bukunya masing-masing ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fungsi linier. Yang pertama, kita akan membahas tentang notasi fungsi, range, dan domain. Untuk yang kedua yaitu rumus umum dari fungsi linier, dan yang ketiga adalah menggambar grafik fungsi. Baik, yang pertama. Yang pertama yaitu notasi fungsi, domain, dan range. Baik, notasi fungsi sendiri dilambangkan dengan huruf non kapital. Contohnya F, G, atau H. Nah, di sini ada gambar A, ini B, X, Y. Bagaimana membacanya? Yaitu fungsi A ke B atau fungsi X ke Y. Nah, untuk domain sendiri itu adalah daerah asal. Di sini ada yang tahu apa itu domain? Domain adalah himpunan dari nilai X. Jadi dinotasikan dengan DF. Selanjutnya yaitu range. Range kebalikan dari domain. Jadi range di sini adalah daerah hasil yang dinotasikan dengan RF. Range itu adalah himpunan dari Y. Y atau Y itu sama dengan Fx ya. Baik, sampai di sini ada yang belum paham? Karena sudah paham semua, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu rumus umum dari fungsi linier. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk umum fungsi linier. Bentuk umum fungsi linier. Di sini ada yang tahu kira-kira apa bentuk fungsi linier? Oh ya, itu benar. Bentuk fungsi linier yaitu fx sama dengan ax plus b. Yang mana di sini x adalah koefisien, yang dimana nilai a itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X di sini yaitu variabel, dan B adalah konstanta. Baik, contohnya Fx sama dengan 3x plus 5. Fx sama dengan 2x plus 1. Jika nilai x di sini, toh Fx sama dengan ax plus b. Nah, kalau dipangkat dari nilai x itu 2, maka tidak bisa dikatakan fungsi linier. Itu dinamakan fungsi kuadrat. Jadi
kalau fungsi linier itu berpangkat 1, tapi biasanya tidak dituliskan. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham? Baik, karena sejauh ini semuanya sudah paham, saya akan melanjutkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi linier. Sebelumnya, di sini ada yang tahu gimana cara menggambar grafik fungsi linier? Karena belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Yang ketiga yaitu membahas menggambar grafik fungsi linier. Sebelumnya, grafik fungsi linier dengan daerah asal, bilangan bulat dan bilangan real itu berbeda. Apa bedanya? Mari kita simak bersama-sama. Contohnya, yang pertama yaitu, baik, di sini ada contoh gambar grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan df x min 1 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 3 dan x adalah anggota bilangan bulat. Baik, yang pertama kita buat tabel. Di sini x, di sini fx, dan di sini titik koordinat. Nah, yang pertama nilai x di sini berapa kira-kira? Nilai x yang pertama yaitu min 1. Kenapa min 1? Karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi nilai min 1 itu termasuk. Selanjutnya yaitu 0, 1, dan 2. Nah, kenapa 3 tidak dituliskan? Karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Untuk mencari fx atau y, kita dapat menggunakan cara substitusi. Yang pertama kita substitusikan nilai min 1 x min 1 ini pada fungsi fx 2x plus 1, yaitu 2 dikali min 1 ditambah 1 yaitu 1, 0 juga seperti itu, 2 dikali 0 ditambah 1 yaitu 1, terus 2 dikali 1 ditambah 1 yaitu 3, dan 2 dikali 2 ditambah 1 yaitu 5. Jadi kita dapat menemukan titik koordinatnya yaitu min 1, min 1, 0, 1, 1,3 dan 2,5. Nah, dari tabel ini kita dapat menggambarkan grafiknya. Selanjutnya kita gambar grafiknya ya. Baik, di sini kita akan menggambarkan titik ini ya. Yang pertama yaitu min 1,1. 1,1 di sini ya. Selanjutnya 0,1. Selanjutnya yaitu 1,3. Dan yang terakhir yaitu 2,5. Nah, karena di sini x adalah anggota dari bilangan bulat, maka untuk grafiknya cukup digambarkan dengan titik-titik saja. Seperti ini. Mungkin ada yang belum dimengerti? Baik, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Masih dengan soal yang sama, namun di sini untuk x kita ganti dengan anggota bilangan real. Seperti tadi kita membuat tabel. Bedanya untuk fungsi yang x yaitu anggota bilangan real, kita cukup melihat titik bawah dan titik atasnya.
yaitu -1 dan 3. Jadi di sini kita lihat yaitu nilai X-nya -1 dan 3. Seperti tadi disubstitusikan. -1, jadi 2 dikali -1 ditambah 1 yaitu -1. Kalau X-nya 3, jadi 2 dikali 3 ditambah 1 yaitu 7. Sini jadi -1, -1 dan 3,7. Selanjutnya kita gambar grafiknya. -1,1 ini ya. Selanjutnya yaitu 3,7. 3,7. Di sini kita gambarkan titik bulat karena titik bulat yang berlubang karena 3,7 di sini termasuk interval terbuka. Kan di sini tidak ada sama dengannya. Baik, kita gambar garisnya. Titik-titik yang di sini adalah titik-titik penyelesaian dari fungsi tersebut. Baik, gimana anak-anak semua paham? Baik, karena sudah paham semua, Ibu akan kasih contoh soal. Di sini ada soal, yaitu menentukan domain range grafik fungsi. Nah, di sini ada gambar grafik fungsinya. Kita disuruh untuk mencari domain dan range. Kembali ke tadi, domain itu apa? Himpunan dari nilai X. Maka yang pertama yaitu kita cari nilai X-nya. Kita lihat di sini. Nilai X-nya yaitu -2 dan 2. Nah, di sini kan titik. Berarti di sini yaitu bilangan bulat. Jadi DF dapat dituliskan X yaitu -2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 dan X anggota dari bilangan bulat. Dan untuk range kan tadi yaitu himpunan dari nilai Y. Maka sama seperti DF tadi, cuma di sini kita mencari nilai Y-nya. Yaitu nilai Y-nya kita tarik garis -2 dan 4. Jadi RF sama dengan X. Sini -2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 4. X anggota dari bilangan bulat. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Untuk selanjutnya kalian membentuk kelompok yang dimana satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti kalian kerjakan soal yang ada di buku, kemudian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kita bahas bersama-sama. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran tentang fungsi linear pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.